Wahai sahabat titik pandangan jiwa, dengarkan baik-baik pesan ini. Karena bukan kebetulan kau menemukan video ini. Bukan karena algoritma, bukan karena iseng scroll malam hari, dan bukan karena rasa penasaran biasa. Melainkan karena jiwamu sedang dipanggil. Dan hanya mereka yang siap menerima panggilan, yang akan bertahan mendengarkan hingga akhir. Ada sesuatu yang sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Tak terlihat, tapi terasa. Tak terdengar, tapi menggetarkan. Hari ini, bukan hari biasa. Hari ini adalah momen ketika langit mencatat namamu, dan bumi memantulkan kembali energi yang selama ini kau pancarkan dalam diam. Hari ini adalah hari ketika Tuhan sedang bergerak, bukan lewat petir, bukan lewat gemuruh suara, tapi lewat sesuatu yang lebih halus. Sebuah sosok misterius yang akan membuka jalan, membawa pesan, dan mengguncang keterbatasan yang kau pikir tak mungkin kau lewati. Sahabat titik pandangan jiwa. Pernahkah kau merasa bahwa hidupmu terasa seperti teka-teki yang belum selesai? Bahwa ada bagian dalam dirimu yang seperti disembunyikan dari dunia? Bahwa kau berbeda, tapi tak bisa menjelaskannya? Kau mencoba menyatu dengan dunia, tapi dunia terasa asing. Kau menyapa banyak orang, tapi hatimu tetap sepi. Kau bekerja keras, tapi ada kerinduan yang tak terjawab. Itulah tanda bahwa jiwamu termasuk yang terpilih. Tuhan tak memilih orang yang sempurna. Tuhan memilih orang yang kuat, meski sering menangis. Tuhan memilih orang yang sering jatuh, tapi tak pernah menyerah. Dan jika kau merasa hidupmu penuh ujian, percayalah, itu karena Tuhan sedang membentukmu, bukan menghukummu. Dan hari ini, Tuhan sedang mewujudkan sebuah janji lama. Bukan janji dunia, tapi janji dari langit. Janji yang hanya dimengerti oleh mereka yang masih menyimpan iman, walau dalam senyap. Janji yang tak datang lewat tepuk tangan, tapi lewat keheningan dan keberanian untuk tetap percaya. Sahabat, sosok misterius itu bisa jadi bukan orang asing. Bisa jadi dia adalah seseorang yang telah lama diam di sekitarmu. Atau seseorang yang baru saja hadir, tapi membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Bisa jadi dia bukan manusia, tapi momen, peristiwa, atau perasaan mendalam yang mengubah cara pandangmu terhadap segalanya. Ia datang tanpa kau duga. Tapi ketika ia datang, kau tahu ini bukan kebetulan. Karena sesungguhnya, tak ada yang kebetulan bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Kau dipanggil hari ini bukan untuk sekadar tahu, tapi untuk sadar. Untuk melihat hidupmu bukan sebagai beban, tapi sebagai panggung besar dari misi yang tak semua orang bisa jalani. Lihat ke belakang sejenak, bukankah semua yang terjadi selama ini seolah membentuk sebuah pola? Luka yang kau alami ternyata mengajarkanmu makna kasih. Pengkhianatan yang pernah kau tangisi, ternyata membuatmu mengenal kejujuran. Kegagalan yang menghancurkan egomu, ternyata justru membukakan pintu-pintu tak terduga. Inilah saatnya kau menyadari. Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Ia hanya sedang menyusun sesuatu yang terlalu besar untuk langsung kau mengerti. Dan hari ini, lewat video ini, lewat narasi ini, kau sedang dipanggil untuk bangkit. Sekarang, aku ingin kau menuliskan angka 99 di kolom komentar. Bukan hanya sebagai angka, tapi sebagai simbol harapan. 99 adalah jumlah Asmaul Husna, nama-nama agung milik Tuhan yang menjadi sumber kekuatan semesta. Tulis angka itu, dan setelahnya, tuliskan juga satu keinginan terdalammu, yang selama ini hanya kau simpan dalam doa. Jangan ragu, jangan malu. Karena jiwa yang dipilih Tuhan, tak pernah sia-sia. Setiap tulisanmu akan menjadi energi. Dan energi itu akan kembali kepadamu dalam bentuk tak terduga. Tapi ingat, semua itu hanya terjadi jika kau sungguh-sungguh percaya. Sahabat titik pandangan jiwa. Hari ini, Tuhan sedang bekerja. Tapi bukan untuk semua orang. Hanya untuk mereka yang terbangun jiwanya. Yang siap menerima keajaiban tanpa menuntut bentuknya. Yang percaya bahwa setiap rasa sakit punya tujuan. Dan setiap air mata adalah kunci rahasia menuju pengangkatan derajat. Maka buka hatimu, tenangkan pikiranmu, dan biarkan narasi ini membawamu kepada pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Karena kadang, kita butuh berhenti dari segala kesibukan, hanya untuk kembali mendengar suara kecil yang selama ini berbisik dari dalam. Kau lebih besar dari semua luka yang pernah kau alami. Kau lebih berharga dari semua penolakan yang pernah kau terima. Kau adalah jiwa terpilih yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Mulailah hari ini dengan cara yang berbeda.
Berjalanlah dengan lebih sadar. Bernafaslah lebih dalam. Tersenyumlah, meski dunia belum tahu alasanmu. Karena Tuhan tahu. Dan Tuhan sedang datang dalam bentuk yang tak biasa. Sosok misterius itu mungkin akan segera hadir. Atau mungkin, sudah berada di depanmu. Tapi yang pasti, harimu hari ini bukan hari biasa. Dan jiwamu, bukan jiwa yang biasa. Satu tanda-tanda hari yang tidak biasa, apa yang berbeda dan mengapa kamu harus menyadarinya. Wahai sahabat titik pandangan jiwa. Pernahkah kau bangun di suatu pagi, dan entah kenapa, udara terasa berbeda? Langit tak berubah, tapi hatimu merasa ada sesuatu yang belum kau pahami sedang berjalan ke arahmu. Entah angin yang berhembus lebih pelan, atau detak jam yang terdengar lebih keras dari biasanya. Bukan karena dunia berubah. Tapi karena kamu sedang dihadirkan pada sebuah waktu yang mengandung pesan suci. Hari ini, bukan hari yang biasa. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan menyadarinya. Banyak orang hidup dengan terburu-buru. Bangun, sibuk, lalu tidur kembali. Mereka melewatkan getaran lembut dari takdir yang sedang bergerak. Tapi kamu yang menemukan video ini, sedang dituntun untuk menyadari bahwa waktu tak selalu berjalan datar. Ada hari-hari yang ditarik langsung oleh tangan ilahi. Hari-hari di mana langit seperti membisikkan sesuatu. Dan hari ini adalah salah satunya. Hari ini, bisa jadi adalah hari yang telah tertulis sebelum kamu lahir. Sebuah momentum di mana Tuhan mempercepat langkahmu. Bukan karena kamu lebih baik dari orang lain, tapi karena ada janji yang sudah terlalu lama menunggu waktunya. Pernah dengar kisah seseorang yang merasa ingin menghubungi seseorang secara tiba-tiba, lalu hidupnya berubah karena pertemuan itu? Pernah dengar cerita tentang orang yang melewatkan satu pintu, dan ternyata di sanalah rezekinya tertinggal? Hal-hal seperti itu bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari jalinan waktu yang sangat cermat. Dan sekarang, kamu berada di dalamnya. Maka, jangan abaikan jika hari ini ada pesan tak terduga. Jangan anggap ringan perasaan yang muncul tiba-tiba. Jangan remehkan pertemuan, kabar, atau bahkan kesunyian yang tiba-tiba menjadi lebih dalam dari biasanya. Karena ketika hari menjadi tidak biasa, Tuhan sedang menuliskan babak baru dalam hidupmu. Dua janji yang sedang ditepati, proses tersembunyi di balik penantian yang lama. Sudah berapa lama kamu menunggu sesuatu yang kamu sendiri tidak bisa sebutkan dengan pasti? Ada orang yang menunggu jodoh, tapi yang mereka rindukan sebenarnya adalah kedamaian. Ada orang yang menunggu rezeki besar, padahal yang mereka harapkan adalah pembebasan dari rasa tidak berdaya. Dan ada juga yang tak tahu apa yang mereka tunggu, tapi yakin bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Mungkin itu kamu. Ketahuilah, sahabat, bahwa Tuhan bukan menunda. Dia mempersiapkan. Segala luka yang kamu alami, ternyata bukan hukuman, tapi pelatihan. Semua kehilangan yang kamu alami, bukan bentuk kejamnya hidup, tapi cara Tuhan mengosongkan ruang agar yang baru bisa masuk. Dan semua penantian itu yang selama ini terasa panjang dan sunyi sebenarnya adalah garis waktu yang diarahkan menuju satu hari ini. Hari ini. Inilah waktu di mana janji itu mulai terwujud. Mungkin tidak dalam bentuk yang kamu bayangkan. Tidak langsung dalam bentuk uang, pasangan, atau posisi. Tapi hadir dalam bentuk pencerahan, kesadaran bahwa kamu sedang dipanggil untuk melangkah ke fase hidup yang berbeda. Tahukah kamu, janji Tuhan tidak selalu datang dengan sorak-sorai? Kadang datang dalam bentuk keheningan yang membuatmu meneteskan air mata. Kadang dalam bentuk keberanian yang entah dari mana munculnya. Kadang, lewat seseorang yang datang dan mengucapkan satu kalimat yang mengubah cara pandangmu terhadap segalanya. Dan kadang seperti hari ini dalam bentuk sebuah video, suara, atau kata-kata yang menusuk sampai ke dasar hatimu. Jika kamu merasa seperti sedang dibangunkan, itu bukan sugesti. Itu panggilan. Karena janji Tuhan tidak hilang. Dia hanya sedang mencari waktu terbaik untuk datang. Dan mungkin, hari ini, adalah waktu itu. 3. Sosok misterius itu nyata. Bentuk kehadiran yang tak selalu berwujud orang. Mari kita bicara tentang sosok misterius. Kita sering membayangkan sosok ini sebagai seseorang yang datang dari luar hidup kita. Sosok asing, misterius, membawa kabar baik. Tapi sesungguhnya, sosok misterius itu tidak selalu manusia. Kadang, sosok itu hadir sebagai kejadian. Kadang berupa pesan. Kadang sebagai suara kecil di dalam dirimu yang tiba-tiba menjadi sangat keras.
Sosok misterius adalah bentuk kehadiran Tuhan yang menyamar. Mungkin kamu pernah mendengar seseorang berkata, entah kenapa hari itu aku tidak jadi pergi, dan ternyata ada kecelakaan besar di jalan yang biasa kulalui. Mungkin kamu juga pernah merasa seperti ada yang menyelamatkanmu dari keputusan yang salah. Kamu pikir itu intuisi. Tapi bagaimana jika itu adalah wujud dari sosok misterius itu? Mereka hadir untuk menggiringmu menuju apa yang sudah dijanjikan untukmu. Dan bisa jadi hari ini, sosok itu hadir dalam bentuk kesadaran baru yang kamu terima dari kata-kata ini. Kamu merasa seperti mendengar suara yang bicara langsung ke dalam dirimu. Kamu merasa seperti ada yang sedang bicara bukan pada telingamu, tapi ke hatimu. Sosok misterius itu mungkin adalah peristiwa kecil yang terjadi hari ini, tapi mampu membelokkan seluruh arah hidupmu. Jangan cari dia di luar sana. Cari di dalam kesadaranmu. Cari di dalam hatimu. Karena bisa jadi, sosok misterius itu adalah versi dirimu sendiri yang lebih bijak, lebih sadar, yang selama ini kamu sembunyikan karena takut berubah. Inilah saatnya kamu biarkan sosok itu mengambil alih hidupmu. Sosok yang diam-diam Tuhan bangkitkan dari dalam dirimu sendiri. Sosok yang siap memimpinmu keluar dari gelap. Sosok yang telah dipanggil hari ini, bukan kemarin, bukan besok. Tapi sekarang. Sebelum lanjut lebih dalam, coba tarik napas pelan-pelan dulu deh. Iya kamu, yang dari tadi serius banget dengerin setiap kata. Kamu keren banget, tahu nggak? Nggak semua orang punya hati setangguh kamu untuk mau menyadari hal-hal seperti ini. Kalau sekarang kamu lagi nonton sambil duduk santai, coba deh ambil secangkir kopi, teh, atau air putih juga gak apa-apa, nikmati dulu suasananya. Atau kalau kamu suka ngemil, ambil biskuit favoritmu. Kita ngobrol santai aja di sini, gak ada tekanan. Karena kamu udah sampai di video ini, artinya semesta tahu kamu butuh pesan ini. Dan aku juga di sini bukan untuk menggurui, tapi nemenin kamu menyelami sesuatu yang lebih dalam. Jadi bikin dirimu nyaman dulu ya. Jangan buru-buru, ini waktumu. 4. Sosok misterius itu terkadang bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Wahai jiwa-jiwa yang mendengarkan, seringkali kita mencari tanda-tanda luar. Kita menatap ke langit berharap ada cahaya yang jatuh menandakan arah hidup. Kita menunggu seseorang datang membawa kabar baik, atau membuka jalan terang yang selama ini tertutup. Tapi tahukah kamu? Terkadang, sosok misterius yang ditunggu-tunggu itu justru adalah dirimu sendiri. Banyak dari kita hidup menanti pertolongan, padahal Tuhan sudah meletakkan kekuatan itu di dalam diri kita. Seperti pelaut yang tak sadar bahwa ia punya kompas di sakunya. Seperti petani yang tak tahu benih emas sudah ia genggam. Kita lebih percaya pada luar, padahal kekuatan yang sejati ada di dalam. Saat kamu mulai berani mendengar suara hatimu yang paling jujur, saat kamu mulai memilih untuk tidak lagi pura-pura kuat tapi benar-benar menyembuhkan luka, maka di sanalah awal perubahan besar. Tuhan sedang bekerja. Tapi bukan dengan sihir, bukan dengan pertunjukan dramatis. Ia bekerja lewat getaran hati, lewat keputusan kecil, lewat keberanian menatap cermin dan berkata, "Aku akan mulai berubah." Misteri terbesar bukanlah siapa yang datang dari luar, tapi siapa yang selama ini terkubur di dalam. Dirimu yang asli, yang selama ini dilupakan karena dunia meminta topeng. Hari ini, jika kamu merasa hati bergetar, jika ada bagian dari dirimu yang merasa sedang dipanggil, maka jangan abaikan. Itu bukan kebetulan. Itu cara semesta mengetuk pintu jiwa yang telah lama tertutup. Dirimu adalah pesan Tuhan bagi dunia. Keberadaanmu bukan kesalahan, dan keunikanmu bukan kebetulan. Saat kamu sadar akan itu, kamu tidak perlu lagi menunggu sosok misterius. Karena yang paling misterius selama ini adalah potensi luar biasa yang tersembunyi dalam dirimu. 5. Janji Tuhan itu nyata, tapi datangnya tidak selalu sesuai harapan. Banyak dari kita yang terluka bukan karena Tuhan tidak menepati janji, tapi karena kita mengharapkan cara yang berbeda. Kita berharap jawaban datang dalam bentuk kemenangan, tapi ternyata datang dalam bentuk kehilangan. Kita meminta kekuatan, lalu diberi cobaan. Kita minta cinta, tapi justru ditinggalkan. Lalu kita bertanya, Tuhan di mana? Namun jika kita mau diam sejenak, dan tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai skenario kita akan menyadari bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Ia hanya tidak datang dengan cara yang kita kira. Bayangkan benih pohon. Ketika ditanam, ia tidak langsung tumbuh tinggi. Ia harus terkubur dahulu dalam gelapnya tanah, dalam sepinya malam, dalam dinginnya kesendirian. Tapi justru di sanalah ia membentuk akar. Akar yang dalam.
akar yang kuat. Karena Tuhan tahu, tidak ada pohon besar tanpa akar yang tersembunyi. Begitu juga dengan kamu. Jika hari-harimu sedang tidak masuk akal, jika kamu merasa seolah semua pintu tertutup padahal kamu sudah berdoa dan berjuang, mungkin Tuhan sedang mengakar. Sedang mempersiapkan dirimu untuk menanggung berkat yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Percayalah, janji Tuhan bukan dongeng. Tapi kamu harus sanggup melewati masa diam, masa diuji, masa ditunggu. Karena saat Ia memberi, Ia ingin kamu siap. Dan percayalah, ketika saat itu tiba, kamu akan berkata, "Oh, jadi begini maksud Tuhan dulu." Terkadang jalan yang penuh air mata itu adalah jalan paling cepat menuju takdir. Tuhan tidak pernah kejam. Ia hanya terlalu sayang untuk membiarkanmu tumbuh setengah-setengah. Maka Ia bentuk kamu, Ia uji kamu, Ia ajari kamu agar saat janji itu datang, kamu tidak runtuh, tapi berdiri gagah. 6. Hari ini bukan hari biasa, ini hari di mana jalanmu mulai diubah selamanya. Dengarkan ini baik-baik, wahai jiwa terpilih. Hari ini bukan seperti kemarin. Bukan sekadar lembaran waktu yang lewat begitu saja. Hari ini adalah titik balik. Titik di mana jalur hidupmu bergeser. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu sedang dibangunkan. Jika kamu sampai di titik ini, mendengar narasi ini, dan hatimu merasa bergetar, itu bukan ilusi. Itu bukan kebetulan. Tuhan sedang bicara. Ia sedang menyapa. Melalui kata, melalui suara, melalui pertemuan tak terduga dengan video ini. Tuhan punya banyak cara, dan hari ini kamu salah satu yang disapanya. Setiap manusia memiliki titik berbalik. Titik di mana ia tidak bisa lagi hidup seperti dulu. Ia sadar, ada yang lebih besar yang memanggilnya. Entah itu karena luka yang begitu dalam, kehilangan yang menyentak, atau karena kesunyian yang tak tertahankan. Tapi semua itu bukan akhir. Itu justru awal dari sebuah kebangkitan. Hari ini, kamu dipanggil bukan untuk hidup seperti biasa. Kamu dipanggil untuk hidup dengan tujuan. Untuk mulai berkata jujur pada dirimu sendiri. Untuk berhenti mengejar validasi dunia dan mulai menyembuhkan dirimu yang asli. Mungkin hari ini kamu masih bingung, masih bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Tapi percayalah, jalan itu akan terbuka sedikit demi sedikit. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa tulus kamu berjalan. Ingat ini, semua perubahan besar selalu dimulai dari satu hari yang berbeda. Dan hari itu, bisa jadi adalah hari ini. Bukan hari besok. Bukan saat kamu sudah siap. Tapi hari ini. Sekarang. Di momen ini. Kamu tidak menemukan video ini secara acak. Kamu dibimbing. Kamu dipilih. Bangkitlah. Ambil langkah kecil itu. Ucapkan dalam hati, aku siap. Aku percaya. Aku akan berjalan. Maka lihatlah, semesta mulai bergerak. Hari ini, kamu tidak sedang menonton video biasa. Ini bukan hanya tentang cerita misteri atau rangkaian kalimat yang indah. Ini tentang kamu. Tentang perjalanan panjang yang selama ini kamu tempuh, kadang dalam diam, kadang dalam tangis, kadang dalam langkah kecil yang nyaris tak terlihat siapapun. Kita telah berbicara banyak. Tentang bagaimana hidup bukan kebetulan. Tentang sosok misterius yang ternyata bisa jadi adalah dirimu sendiri yang tertidur. Tentang janji Tuhan yang tidak pernah salah, meski cara datangnya sering tak terduga. Dan tentang hari ini, hari di mana semesta mulai mengubah arah hidupmu. Semua itu bukan sekadar teori atau motivasi kosong. Itu adalah panggilan. Panggilan yang hanya bisa terdengar oleh mereka yang hatinya masih hidup. Yang jiwanya masih bergetar terhadap kebenaran dan makna yang lebih dalam dari sekadar rutinitas dunia. Jiwa-jiwa terpilih tidak selalu datang dari latar luar biasa. Mereka bisa berasal dari tempat-tempat sederhana, dari hati yang pernah terluka, dari hidup yang tak dihargai oleh banyak orang. Tapi satu hal yang membedakan mereka, mereka tidak menyerah. Mereka tidak tenggelam. Mereka memilih bangkit, meski harus merangkak. Mereka tetap percaya, meski dunia meragukan. Dan hari ini, kamu adalah salah satunya. Mungkin kamu belum menyadari potensimu sepenuhnya. Mungkin kamu masih bertanya-tanya, apa benar aku jiwa terpilih? Tapi dengar baik-baik, jika kamu mampu menyentuh bagian terdalam dari pesan ini, jika hatimu merasa, ditarik, masuk lebih dalam, itu bukan kebetulan.
Itu adalah pengakuan dari alam semesta bahwa kamu tidak hidup tanpa tujuan. Kamu sedang disiapkan. Dan semua luka yang pernah kamu lalui, semua jalan berliku yang kamu tempuh, bukan untuk membuatmu hancur, tapi untuk membentuk versi terbaikmu. Kini waktunya kamu memilih. Apakah kamu akan kembali tidur dan mengabaikan getaran ini? Atau kamu akan melangkah, meski perlahan, menuju takdirmu yang sesungguhnya? Jika hatimu berkata, ya, jika ada bagian dalam dirimu yang merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berubah, maka aku minta satu hal kecil dari kamu. Tuliskan angka 99 di kolom komentar. Kenapa 99? Karena itu bukan sekadar angka. Itu simbol dari tekadmu untuk bangkit. 99 adalah jumlah nama-nama indah Tuhan, dan setiap nama membawa makna dan kekuatan. Dengan menulis angka itu, kamu sedang menyatakan pada dirimu sendiri, aku siap menjadi bagian dari rencana Tuhan. Aku bukan angka sembarangan. Aku jiwa yang dipilih untuk perjalanan besar ini. Tulis juga hal yang ingin kamu ubah dalam hidupmu. Atau mimpi yang selama ini kamu pendam. Karena ketika kamu menuliskannya, kamu sedang menyatakan pada semesta bahwa kamu siap, dan semesta akan mulai menjawabmu lewat cara-cara yang tidak kamu duga. Dan jika kamu merasa perjalanan ini menyentuh sesuatu dalam hidupmu, jika kamu ingin terus menjadi bagian dari narasi yang membuka mata dan menyentuh jiwa, maka tekan tombol subscribe sekarang juga. Bergabunglah dalam perjalanan ini. Di sini, kita tidak hanya membahas dunia. Kita membongkar lapisan-lapisan terdalam dari jiwa. Kita menelusuri tanda-tanda, pesan-pesan tersembunyi, dan bisikan-bisikan semesta yang selama ini kamu pikir hanya angin lalu, padahal itu adalah panggilan. Channel ini bukan hanya tempat menonton. Ini adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang sedang terbangun. Ini adalah titik pandangan jiwa, ruang bagi mereka yang merasa bahwa hidup ini lebih dari yang terlihat. Sebuah ruang untuk jiwa-jiwa langka yang sedang menuju takdir besar. Dan jika kamu membaca ini sampai akhir, mungkin kamu bukan hanya penonton. Mungkin kamu adalah bagian dari kisah ini. Mungkin kamu adalah salah satu yang telah lama dicari oleh takdir. Kamu bukan terlambat. Kamu datang tepat saatnya. Tulis 99. Tekan subscribe. Dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Karena yang akan datang, jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan.